Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Kemajemukan Ras, Etnis, dan Agama Nusantara. Baiklah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas kemajemukan masyarakat di Indonesia. Kemajemukan ras. Apa sih ras itu? Kata ras berasal dari bahasa Prancis dan Italia, yaitu raza. Pertama kali istilah ini diperkenalkan Francois Bernier, antropologi Prancis, untuk mengemukakan gagasan tentang perbedaan manusia berdasarkan kategori dan karakteristik warna kulit dan bentuk wajah. Setelah itu, orang lalu menetapkan hierarki manusia berdasarkan karakteristik fisik dan biologis. Nah, yang kedua itu kita akan membahas ciri-ciri kebudayaan Melayu di Indonesia. Nah, kebudayaan Melayu di Indonesia itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama golongan Melayu tua atau bisa disebut dengan Proto Melayu. Golongan ini masih memiliki kebudayaan asli, artinya belum mendapatkan pengaruh luar. Nah, yang kedua ini ada golongan Melayu muda atau bisa disebut dengan Deutero Melayu, memiliki kebudayaan yang lebih maju karena telah mendapat pengaruh luar. Selanjutnya kita akan membahas suku bangsa yang tergolong dalam 4 kelompok, meliputi kelompok pertama adalah kelompok suku-suku bangsa yang mewakili satu kebudayaan Mentawai dan penduduk pantai utara Irian Jaya, Kalimantan Tengah, Minahasa, Flores, Ambon, dan Makassar. Kelompok yang kedua adalah kebudayaan Nias dan Batak. Kelompok yang ketiga adalah kebudayaan Aceh dan Minangkabau. Kelompok yang keempat adalah kebudayaan Sunda, Jawa, dan Bali. Nah, kita memasuki bab klarifikasi ras. Terdiri dari 3 kelompok. Kelompok pertama yakni Kaukasoid. Biasanya orang-orang Kaukasoid ini berkulit putih, meliputi ras Kaukasoid Nordik, Mediterania, Alpin, dan Indik. Kelompok yang kedua yakni Negroid. Biasanya orang-orang kulit hitam dengan rambut hitam dan keriting, meliputi subras Negroid, Afrika, Negrito, Melanesia, atau termasuk orang-orang Papua dan Australoid. Kelompok yang ketiga Mongoloid. Biasanya terdiri dari orang-orang kulit kuning, meliputi subras Mongoloid Asia, Malaya, termasuk Indonesia, dan Amerika atau India. Ras atau subras yang mendiami Kepulauan Indonesia. 1. Papua Melanesoid, mendiami wilayah Papua, Aru, dan Kai. 2. Wedoid, yang mendiami daerah Sumatera bagian barat laut. 3. Malayan Mongoloid, yang meliputi Proto Melayu. 4. Negroid, yang mendiami pegunungan Mauke, Papua. 5. Asiatic Mongoloid, yang terdiri atas keturunan Tionghoa dan Jepang yang tinggal di Indonesia. 6. Kaukasoid, terdiri atas keturunan Belanda, Inggris, keturunan Arab, India, Pakistan yang tinggal di Indonesia. B. Kemajemukan etnis atau suku bangsa. Menurut Naral, mendefinisikan etnis adalah sejumlah orang atau penduduk yang memiliki ciri-ciri 1. Secara biologis mampu berkembang biak dan bertahan, mempunyai nilai-nilai budaya yang sama. 2. Dan sadar akan rasa kebersamaan dalam suatu bentuk budaya. 3.
menentukan untuk kelompoknya yang diterima oleh dan dapat dibedakan dari kelompok lain. Kemajemukan agama Nusantara. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat religius atau agamis. Kesetiaan dan kepatuhan nilai hidup religius atau keagamaan menjadi iwa atau semangat dasar sumber inspirasi, motivasi, dan tongkat pedoman arah bagi manusia dalam menentukan dan mengambil sikap yang tepat dan benar terhadap setiap perkembangan dan kemajuan yang ada. Agama Indonesia melalui doktrin-doktrin-nya mengajarkan bahwa dalam hubungan dengan sesama, manusia senantiasa berusaha menciptakan sebuah relasi sosial yang harmonis dan human. Kesimpulan, kemajemukan dalam hal agama, ras, dan etik di Indonesia dalam melatih persatuan dan kesatuan, menghargai perbedaan satu sama lain, dan memahami apa pentingnya arti toleransi antar suku, ras, dan etik.